Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di sini? Putri. Ya, Putri. Ya, silakan Mbak Putri dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Isnaini. Isnaini. Dinda. Dinda Iswara. Ya, kenapa itu? Sakit. Ya, kita doakan ya teman-teman kita yang sedang sakit ya, supaya segera diberikan kesembuhan. Amin. Dan untuk kalian tolong dijaga kesehatannya ya, terutama makan ya, karena kesehatan itu sangat penting. Coba kira-kira kalau kalian sakit enak enggak? Enggak. Ya. Iya. Yang awalnya kita bisa melakukan kegiatan, akhirnya tidak bisa karena Sakit. baik. Untuk pembelajaran kita siang hari ini, kita melanjutkan ini ya materi kita sebelumnya. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Teks editorial. Iya, teks editorial. Kok cuma sebagian ini yang ingat, yang lain kok nggak ingat? Lupa. Ya, nah, apa? Pelajaran berikutnya yang lain, pelajaran sebelumnya? Teks editorial. Coba saya tanya dulu, kita ulang dulu sebentar ya. Apa itu? Coba angkat tangan yang mau menjelaskan. Salah nggak apa-apa, salah nggak dihukum. Namanya juga belajar ya. Ayo silakan, cowok atau cewek silakan bebas. Gimana? Loh, nggak ada yang ingat sama sekali apa itu editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi apa? Opini yang mewakili apa? Redaksi dari sebuah media massa. Media massa itu ada apa aja? Contohnya media massa, koran, majalah, kok novel itu karya sastra. Apa media massa? Media massa itu apa sih? Media sumber informasi dari masyarakat untuk masyarakat. Artinya masyarakat itu bisa tahu berita, informasi-informasi itu dari media itu. Contohnya ya koran. Apa lagi? Majalah. Apa lagi? Selain majalah, koran apa lagi? Berita. Ya berita itu masuk apa bedanya? TV. Ya. Apa lagi? Radio. Satu lagi? Internet. Dalam arti website ya. Misalnya liputan6.com, detik.com dan sebagainya. Itu semua media massa. Akan tetapi editorial itu lebih ke arahnya lebih ke koran ya atau ke majalah seperti itu. Meskipun di internet juga sudah banyak editorial, tapi yang sering kita jumpai itu adalah editorial yang ada di dalam koran. Apa isinya editorial? Isinya editorial adalah pendapat atau opini dari seorang penulis yang menanggapi isu-isu terkini atau berita-berita yang sedang dibicarakan oleh orang seperti itu. Itu ya, itu yang disebut dengan teks editorial. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya membuat teks editorial. Nanti akan saya bagi kelas ini menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok mungkin maksimal 4 orang ya, menyesuaikan nanti 4 orang itu nanti silakan berdiskusi untuk menyusun dan membuat teks editorial. Coba ya kira-kira ya. Coba sekarang kalau saya tanya manfaatnya apa sih editorial itu kira-kira? Kenapa kok kita harus belajar editorial? Kenapa? Biar gak budaya. Apa lagi?
Editorial itu apa sih? Menanggapi berita terbaru. Misalnya ada kejadian apa sekarang yang lagi dibicarain orang, gempa Cianjur. Nah, kita menanggapi gempa Cianjur itu disebut dengan teks editorial. Asalkan itu dimuat di koran seperti itu dan mewakili redaksi dari koran itu. Apa manfaatnya? Kita bisa lebih paham tentang suatu hal. Misalnya tentang gempa Cianjur, apa sih yang terjadi di Cianjur itu? Kenapa kok terjadi gempa yang pusatnya ada di daratan di Cianjur? Itu loh, pusatnya itu bukan di laut, tidak seperti biasanya. Nah itu kita bisa lebih memahami lagi ketika kita membaca teks editorial. Jadi apa manfaatnya? Kita lebih memahami sesuatu karena dijelaskan oleh seorang yang ahli. Paham kira-kira? Paham ya? Oke, untuk mengingat lagi apa yang disebut dengan teks editorial dan strukturnya, dan untuk memudahkan kalian nanti ketika menyusun teks editorial, akan saya tampilkan di depan nanti beberapa poin ya, beberapa slide untuk kalian paham. Kita mulai. Untuk struktur dari teks editorial yang pertama itu ada pengenalan isu. Isu itu apa? Isu. Apa isu? Ini loh. Permasalahan. Isu itu adalah suatu topik yang dibicarakan oleh orang. Jadi yang pertama kita tulis, yang kita susun itu adalah pengenalan isu. Kita kenalkan dulu, kita jelaskan dulu apa yang mau kita bahas dalam teks editorial. Misalnya kita mau bahas gempa Cianjur, maka di awal itu kita jelaskan dulu beberapa waktu yang lalu terjadi gempa yang cukup besar di daerah Cianjur. Yang itu mana? Jawa Barat. Yang menjadi bukan unik ya kalau gempa itu apa ya? Yang berbeda dari gempa Cianjur itu adalah pusat gempanya yang berada di daratan, bukan di laut. Yang biasanya pusatnya itu di laut, di Cianjur. Gempa tersebut mengakibatkan banyak sekali korban jiwa sebanyak 200 apa gitu. Nah itu disebut pengenalan isu. Dijelasin dulu isunya itu apa, mau bahas apa ya. Setelah itu baru isinya adalah argumen. Argumen ini adalah berisi tanggapan-tanggapan atau opini penulis terkait isu atau permasalahan yang dibahas. Opini tidak hanya berisi tanggapan penulis, namun disertai fakta atau sudut pandang berbeda dari penulis. Misalnya, menurut kalian dengan adanya gempa Cianjur itu menurut kalian gimana? Apa yang ada di pikiran kalian ketika mendengar ada gempa Cianjur yang pusatnya ada di daratan, yang menyebabkan kerusakan yang banyak? Apa? Angkat tangan. Silakan. Apa namanya? Banyaknya korban jiwa. Terus selain itu, apa yang muncul di pikiran kalian ketika mendengar ada gempa Cianjur pusatnya di daratan? Kita harus gimana? Harus lebih antisipatif, harus bisa apa istilahnya ya, mencegah terjadinya kerugian atau kerusakan, bahkan terjadinya korban jiwa. Artinya apa? Oh ternyata gempa itu tidak hanya terjadi di laut, bisa juga terjadi di darat. Dan kita juga harus sudah tahu wilayah mana saja
yang sering terjadi gempa. Seperti itu. Misalnya kita hidup di daerah dekat gunung berapi, silakan masuk. Maka kita harus tahu, harus paham kita hidup di daerah yang rawan bencana. Misalnya dekat gunung berapi, misalnya kan suatu waktu bisa bukan meledak ya, kalau gunung itu bukan meledak tapi malah. Maka kita harus tahu bagaimana caranya mengantisipasi itu. Misalnya kalau gempa, caranya mengantisipasi gimana kalau gempa? Kalau terjadi gempa kalian ngapain? Keluar rumah, ya kalau memungkinkan. Kalau misalnya, iya, kalau misalnya kalian ada di lantai 3 misalnya, mau keluar rumah gimana caranya? Lompat. Sama aja. Gimana caranya? Bersembunyi di gunanya apa? Biar kita itu masih ada perlindungannya. Artinya kalau misalnya kita tidak bersembunyi di bawah meja, kita kan ada kemungkinan tertimpa ya oleh runtuhan. Misalnya ada lemari roboh. Kalau udah kejatuhan lemari kan harus nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kita sudah bersembunyi di bawah meja, itu kita masih ada pelindung. Minimal, misalnya yang jatuh cuma lemari atau apa lagi, atau perabotan apa gitu ya, itu kita masih bisa terlindungi. Bahkan ada loh yang masih bisa selamat setelah tertimpa runtuhan atap. Jadi mejanya itu ternyata kuat, nah beban masih bisa selamat. Seperti itu. Yaitu wallahu a'lam ya. Kalau kita ditakdirkan selamat ya makanya selamat. Cuma itu salah satu caranya. Paham ya kira-kira ya? Nah, maka argumen-argumen itu kita tulis di sini. Kita tulis di sini. Misalnya belajar dari gempa yang terjadi di Cianjur kemarin, seyogyanya misalnya atau seharusnya masyarakat harus bisa lebih pada bahasa saya antisipatif. Antisipatif itu berarti bersikap antisipatif. Dengan cara apa? Dengan cara memahami bagaimana cara apa? Menyelamatkan diri ketika terjadi gempa atau bencana. Terus ditulis di sini, argumen-argumennya itu ditulis, baru kemudian yang terakhir ada bagian kesimpulan atau rekomendasi. Jadi setelah apa yang kamu jelaskan di sini di argumennya ini, simpulannya apa? Atau rekomendasinya apa? Atau sarannya ya, simpulan dan sarannya apa? Misalnya dari gempa Cianjur itu kalian punya kesimpulan bahwa Indonesia memang daerah yang rawan bencana, gempa bumi, bumi meletus, tsunami. Apa di sisi yang tidak ada? Ya, bencana apa? Angin besar ada juga. Setuju ya. Kalau tambah lagi ya kita tambah mengarah. Bisa itu. Itu aja kita sudah menderita ya kan. Kalau sudah terjadi seperti itu penderitaannya sudah luar biasa, apalagi ditambah. Itu ya. Jadi bagian terakhir ini adalah simpulan dan paham kira-kira? Ini paham ya? Ya lanjut. Berikutnya adalah ini saya pilih kaidah kebahasannya yang nomor 2 saja, karena yang lain-lain kan sudah dijelaskan minggu kemarin, ya kan? Sudah dijelaskan kan? Dijelaskan. Jadi saya coba ambil yang ini, karena ini adalah istilahnya konten paling penting dalam teks editori, yaitu opini. Apa itu opini? Ya, silakan dibaca satu orang. Siapa yang mau baca? Ya, silakan. Yang keras artinya. Kalimat yang berisi pendapat yang kebenarannya masih diuji. Kalimat opini lebih bersifat subjektif dan tidak semua orang sependapat. Itu adalah kalimat. Artinya apa? Kalau opini itu masih berupa prediksi-prediksi
atau penilaian-penilaian yang sifatnya subjektif. Artinya perorangan. Belum tentu semua orang sepakat seperti itu. Misalnya coba kalau saya bilang misalnya seperti ini. Masyarakat yang hidup di daerah pegunungan sebaiknya diungsikan atau dipindahkan dari daerah itu ke daerah dekat pantai karena daerah gunung itu seringkali terjadi bencana. Setuju nggak? Ada yang setuju? Ada yang setuju? Jadi orang yang tinggal di sekitar gunung itu dipindah aja, ditaruh di tempat lain, gitu, ada tempat bencana. Setuju nggak? Setuju. Ada yang nggak setuju? Tadi ada yang nggak setuju? Ayo. Tadi ada yang nggak setuju. Nah itu disebut dengan opini. Kenapa? Karena masih subjektif, masih perorangan, masih bisa berbeda antara satu orang dengan lain. Kalau saya setuju orang-orang itu dipindah, tapi ada juga yang nggak setuju. Kalau nggak setuju alasannya apa? Hah? Mana? Mungkin kalau sudah bikin Yang benar semuanya. Ya, enggak. nyaman sama. Sudah nyaman di sana. Sudah nyaman. Yang mau pindah itu ya sudah nyaman ya. Terus apa lagi? Alasannya kalau nggak setuju kalau dipindah ke orang-orang. Apa lagi? Mana nanti nggak ada orangnya kok di situ. Nanti jadi hutan angker ini saja. Bebas itu namanya. Ini apa? Paham ya di sini ya? Paham ya? Nah, habis ini saya beri kalian masalah atau isu ya. Kemudian kalian tulis teks editorial. Nah, sebelum itu kita pahami dulu bagaimana langkah-langkah dalam menulis teks editorial. Yang pertama yaitu menentukan topik permasalahan yang aktual. Apa aktual? Terpercaya. Apa aktual? Kalau di TV itu kalian sering dengar faktual dan aktual. Maksudnya gimana? Kalau faktual ini berarti gimana? Sesuai dengan fakta. Artinya memang betul, tidak ada yang dikarang. Kalau aktual, apa? Terkini. Ini syaratnya editorial itu salah satunya ini. Kalau isunya itu tidak aktual atau tidak baru, itu bukan masuk editorial, tapi masuk opini biasa. Bisa aja itu menjadi teks sejarah kalau kita mau membahas sesuatu yang sudah jauh atau sudah lama terjadi. Misalnya tsunami 2004 Aceh, udah lama kejadiannya. Itu jadinya kita membahas sejarah dari tsunami itu. Tapi kalau kita membahas gempa Cianjur yang baru terjadi kapan ya? Minggu ya? Minggu kemarin. Iya sih. Yes, pokoknya kan masih baru terjadi. Nah, itu baru masuk ke editorial. Makanya isu yang dibahas itu harus sifatnya aktual. Kalau nggak aktual itu nggak bisa jadi editorial. Berikutnya nomor 2, mengumpulkan informasi dan fakta. Nah ini nanti yang paling penting. Jadi ketika kita menulis teks editorial, kita harus membaca banyak informasi tentang kejadian itu, ada yang isu itu. Baru kita nanti bisa mengemukakan yang ketiga ini, mengemukakan opini terkait dari seperti itu. Paham tadi kira-kira? Jadi nanti opini kalian itu ditunjang oleh informasi dan fakta. Pak, cari di mana Pak? Cari di internet. Itu ya. Berikutnya yang keempat, berikan sudut pandang terhadap kasus berdasarkan fakta atau data yang telah ditemukan. Jadi kalian berargumen itu atas dasar fakta. Misalnya, saya tadi kan ngomong gimana? Sebaiknya orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu
berdasarkan data statistik nasional, gunung berapi di Indonesia sering meletus, bahkan bisa meletus misalnya ya 5 kali dalam setahun. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa daerah tersebut tidak aman. Nah itu berarti saya memberikan sudut pandang terhadap kasus itu berdasarkan fakta dan data yang telah paham nggak ini kira-kira? Artinya kita berpendapat itu tidak asal ngomong, tapi ada datanya. Kalau misalnya di pondok itu ada apanya? Kalau ngomong ada apanya? Kalau kalian nggak suruh masa itu, kalau ngomong harus ada dalilnya. Jadi ketika kalian berpendapat harus ada data dan faktanya. Kalau di dalam masail, kalau lagi debat, lagi ngomong, bahwa ya, dalilnya apa? Dalilnya apa? Paham ya? Berikutnya berikan solusi yang realistis. Apa realistis? Realistis, kenyataan dan masuk akal ya, artinya yang bisa dilakukan terhadap satu masalah, kemudian berikan penegasan, dan yang terakhir adalah kita susun berdasarkan rancangan yang telah. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada silakan sekarang membentuk kelompok, satu kelompok maksimal 4 orang. 1, 2, 3, 4. Mana? 4 ini ya, 4 pas 4 ya, saling berhadapan, tinggal diputar aja artinya. Yang cowok juga sama, silakan. Tuh, yang rambut silakan digunakan. Ya, silakan. Membentuk kelompok. Silakan diputar dulu kursinya. Kursinya diputar dulu. Hasil editorialnya itu di sini. Kalau kurang nanti bisa kita lagi. Itu yang benar. Coba perhatikan depan. Diperhatikan dulu. Kita karena punya waktu hanya 1 jam ini ya,
kita biar efisien waktunya, silakan diperhatikan dulu. Isu yang kalian bahas nanti di editorialnya nanti adalah isu tentang Piala Dunia Qatar 2022. Ya, jangan meskipun nggak suka bola tapi coba dulu kami ya. Ya juga sama bola. Tapi sebenarnya ini isunya agak di luar sepak. Ada yang tahu? Hah? Kenapa? Kenapa? Nah, kenapa Piala Dunia 2002 Qatar jadi paling kontroversial? Apa kontroversial? Kontroversi itu apa sih? Apa kontroversi? Hah? Apa? Kontroversi itu apa? Banyak masalahnya. Itu namanya kontroversial. Kenapa? Silakan ditonton baik-baik. Pada 2010, FIFA resmi mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya tanah Timur Tengah akan menyajikan ajang sepak bola terbesar di dunia, Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia 2022 menjadi sorotan. Tidak hanya dari hal yang positif, tapi juga kontroversi, mulai dari isu suap sampai dengan pelanggaran hak asasi manusia. Piala Dunia kali ini akan dimulai pada 20 November 2022 di mana pertandingan tuan rumah Qatar melawan Ekuador menjadi laga pembuka. Piala Dunia yang pertama kali digelar di Asia sejak terakhir Jepang Korea Selatan tahun 2002 ini kabarnya menjadi Piala Dunia termahal yang pernah diselenggarakan. Qatar sebagai tuan rumah mengeluarkan biaya sekitar 220 miliar dolar Amerika Serikat atau 3.326 triliun rupiah untuk menyiapkan turnamen 4 tahunan ini. Wow! Dengan dana itu pula, Qatar memang menjadi tuan rumah yang mengeluarkan biaya termahal sepanjang sejarah digelarnya Piala Dunia. Coba kita bandingkan dengan para tuan rumah Piala Dunia lainnya, berapa yang mereka keluarkan? Angka tersebut sangat jauh dari apa yang dikeluarkan Rusia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, yakni 11,2 miliar dolar Amerika Serikat atau 169 triliun rupiah. Bahkan, Piala Dunia 2014 Brasil yang sebelumnya menyandang peringkat sebagai Piala Dunia termahal pun hanya menghabiskan dana sebesar 15 miliar dolar Amerika Serikat. Untuk Piala Dunia kali ini, Qatar menyiapkan 8 stadion untuk menjadi venue pertandingan, selain infrastruktur lain seperti hotel dan lain-lain. Di ibu kota Doha, ada 2 stadion yang akan dipakai, yakni Stadion 974 dan Stadion Al Thumama. Namun dari mewahnya anggaran Piala Dunia kali ini, berbagai kontroversi pun bermunculan. Money laundering, racketeering, acts of evasion, FIFA became a criminal organization. Apalagi setelah baru-baru ini Netflix merilis sebuah film berjudul FIFA Uncovered yang menampilkan kebobrokan FIFA dan skandal di balik penyelenggaraan Piala Dunia Qatar 2022 ini. Munculnya film ini seolah ingin membuka mata dunia bahwa ada hal yang tidak beres terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Tidak ada masalah koneksi ya. Atau sambil lalu dikerjakan dulu ya, sambil dikerjakan. Jadi isunya adalah Piala Dunia Qatar 2022. Ada masalah apa aja di situ tadi? Korupsi, terus korupsi. Apa aja? Korupsi. Masalah tenaga kerja migran atau dari negara lain ya yang meninggal selama proses apa pembangunan stadion dan infrastruktur lainnya.
Berikutnya apa lagi yang paling ramai juga isu tentang penolakan tentang LGBT. Jadi Qatar mau menyuarakan dengan keras penolakannya terhadap LGBT. Yang di situ banyak sekali negara barat, terutama negara-negara Eropa ya, Jerman, terus apa lagi? Wales, ya, New South Wales, sama Perancis kalau nggak salah, sama Inggris ya. Mereka justru mendukung adanya LGBT seperti itu. Di situ jadi ada masalah di sini LGBT. Terus apa lagi? Larangan apa? Minuman keras atau minuman beralkohol. Jadi di Piala Dunia Qatar sekarang ini penjualan minuman beralkohol itu sangat dibatasi karena memang Qatar itu adalah negara Muslim. Jadi kan supporternya banyak dari luar negeri kan, orang Barat semua, orang Eropa, orang Amerika, segala macam. Mereka kan udah biasa minum alkohol, minum keras. Nah, ketika nonton film itu mereka nggak boleh, susah nyarinya. Makanya mereka bingung sekarang, karena udah biasa tapi paham ya? Silakan ditulis teks editorialnya, nanti kalau sudah pada kerennya saya putar lagi di video. Silakan dikerjakan dulu. Yuk, dikerjakan. Sesuai dengan strukturnya. Bisa ya internet? Sudah bisa? Bisa. Bisa. Bahkan yang mana ini? Wifi-nya? Wifi ku? Bukan? Mati merek. Ini punya Ica. Kata apa?
Loh, salah. Apanya yang Pak? Hanya. Iya. Nah, silakan dilanjutkan untuk proses pengerjaannya. FIFA di Qatar kali ini, sejak resmi diumumkan menjadi tuan rumah Piala Dunia, berbagai tuduhan pun mencuat. Dimulai pada 2011, mantan wakil presiden FIFA Jack Warner mengklaim Qatar telah dalam tanda kutip membeli hak untuk memenangkan penawaran tuan rumah Piala Dunia 2022. Lalu pada 2014, The Sunday Times melaporkan Presiden AFC Mohammed bin Hamam yang telah membayar 5 juta dolar Amerika Serikat kepada ofisial sepak bola sebagai imbalan atas dukungan mereka untuk Qatar. Pada 2019, The Sunday Times melaporkan bahwa FIFA akan menerima 880 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 pembayaran angsuran dari stasiun TV Al Jazeera sambil menunggu tawaran yang berhasil. Lalu pada 2020, Departemen Kehakiman Amerika Serikat secara resmi menuduh 3 pejabat Amerika Selatan menerima suap untuk memastikan suara untuk Qatar. Meski aroma busuk suap ini sudah tercium kemana-mana, tapi status Qatar sebagai penyelenggara Piala Dunia 2022 tidak berubah. Pasalnya, laporan Komite Etik FIFA menyatakan aturan yang dilanggar hanya dalam lingkup terbatas dan tidak terbukti terkait dengan proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia. Selain kental dengan aroma suap dan korupsi, Piala Dunia Qatar 2022 juga lekat dengan isu pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan The Guardian pada 2021, lebih dari 6.500 pekerja migran dari India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka meninggal di Qatar. Kematian ini terjadi sejak Qatar terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 2010 lalu. Berdasarkan temuan dari The Guardian yang didukung oleh penelitian yang dilakukan Organisasi Buruh Internasional PBB, mengungkapkan bahwa setidaknya selama 4 bulan dalam setahun, para pekerja menghadapi tekanan panas yang signifikan saat bekerja di luar ruangan. Selain itu juga ada beberapa fakta-fakta mencengangkan berdasarkan laporan Amnesty Internasional. Pertama, 79% pekerja membayar biaya rekrutmen kepada pihak sponsor. Biaya ini begitu tinggi sehingga tidak jarang dianggap utang yang harus dibayar oleh pekerja kepada sponsor. Kedua, pihak kontraktor seringkali tidak memberikan hari libur kepada pekerja migran. Bahkan ada seorang pekerja yang tidak pernah libur selama hampir 5 bulan. Lalu ketiga, 25% pekerja tidak berani melaporkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja karena takut dipecat. Dan keempat, 4 dari 10 kontraktor mengaku menyita paspor pekerja migran yang merupakan tindakan melawan hukum. Hingga saat ini berbagai tuduhan masih dalam penyelidikan, padahal gelaran terakbar ini akan tersaji hanya dalam hitungan hari saja. Di balik berbagai kontroversi yang ada, Piala Dunia Qatar 2022 tetap akan bergulir. Lalu label Piala Dunia termewah sepanjang sejarah apakah masih melekat? Atau kini berubah menjadi Piala Dunia paling kontroversi sepanjang sejarah? Apapun itu, Piala Dunia ini hanya jadi langkah Qatar untuk mempromosikan negara mereka. Jika gelaran ini berjalan dengan begitu lancar, apakah segala dugaan akan begitu saja bisa dilupakan? Kita lihat saja nanti. Penutupnya ya. Nanti dia cerita. Penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Yang kedua. Qatar. Gianni Infantino, Presiden FIFA Gianni Infantino menilai negara barat munafik karena terus mengkritik penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Gianni Infantino membela Piala Dunia 2022 Qatar dengan menyampaikan pidato berapi-api. Sepak bola paling bergengsi di dunia yang sebentar lagi nih akan Selama lebih dari 1 jam pada Sabtu 19 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Kritik terhadap Piala Dunia 2022 Qatar memang semakin meningkat dalam sepekan terakhir. Topik utama yang terus menjadi sorotan adalah tudingan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam persiapan maupun penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Tudingan itu terbagi menjadi 2 isu utama, yakni terkait pekerja migran dan soal kelompok LGBTQ+. Tahun lalu, The Guardian melaporkan bahwa ada sekitar 6.500 pekerja migran asal India, Pakistan, Nepal, hingga Sri Lanka meninggal dunia dalam pembangunan infrastruktur Piala Dunia 2022 Qatar. Berbagai laporan juga menyebut bahwa upah pekerja migran Piala Dunia 2022 Qatar juga sangat rendah atau
tidak manusiawi. Pemerintah Qatar sebenarnya sudah buka suara terkait tudingan pelanggaran HAM terhadap para pekerja migran Piala Dunia 2022. Pihak Qatar mengklaim jumlah kematian pekerja migran Piala Dunia 2022 yang beredar di media menyesatkan atau tidak sesuai fakta di lapangan. Dikutip dari BBC Sport, pemerintah Qatar menyatakan hanya ada 37 kematian pekerja di lokasi konstruksi Piala Dunia 2022 Qatar pada periode 2014 hingga 2020. Banyak media juga menyoroti aturan Qatar yang menyebutkan kelompok LGBTQ+. Terkini, Qatar dan FIFA juga menyepakati aturan pembatasan peredaran minuman beralkohol selama Piala Dunia 2022. Aturan soal kelompok LGBTQ+ dan juga minuman beralkohol itu berkaitan dengan fakta bahwa Qatar adalah negara Islam. Banyak media-media Eropa kemudian menilai Qatar, FIFA maupun penyelenggara Piala Dunia 2022 telah melakukan tindakan diskriminatif terutama kepada kelompok LGBTQ+. Satu hari menjelang opening seremoni Piala Dunia 2022 Qatar, Gianni Infantino akhirnya buka suara mengecam kritik negara-negara barat. Pria asal Swiss itu bahkan menilai negara barat munafik karena terus mengkritik Qatar dan Piala Dunia 2022. Ia mengatakan jika benar Eropa benar-benar peduli terhadap nasib orang-orang ini atau pekerja migran, mereka seharusnya membuat aturan hukum seperti yang dilakukan Qatar. FIFA resmi menunjuk Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022 pada era kepemimpinan Presiden Sepp Blatter tahun 2010. Pada awal November 2022, Sepp Blatter sempat membuat pernyataan kontroversial terkait Piala Dunia 2022 Qatar. Sepp Blatter mengaku menyesal dan bersalah atas keputusan FIFA menunjuk Qatar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022. Menurut Blatter, Qatar terlalu kecil untuk menyelenggarakan event akbar seperti Piala Dunia. Seperti diketahui, Blatter memang condong ke Amerika Serikat yang sempat menjadi pesaing langsung Qatar dalam proses pengajuan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Terlepas dari berbagai kontroversi, Piala Dunia 2022 Qatar tetap akan dimulai hari ini pada Minggu 20 November malam waktu Indonesia Barat. Piala Dunia 2022 sangat bersejarah karena menjadi World Cup pertama yang digelar pada akhir tahun di negara Timur Tengah. Nah, silakan dilanjutkan. Saya beri waktu sampai Pesta sepak bola dunia di Doha Qatar. 15 menit. Ya, tetap diperlukan. Berbeda dengan apa yang menjadi operasi Ayo, kakinya. Ulang, bangunan. Bangunan.
atau ini kita pakai Belenwalk ya. Habis ini hasil kerjanya ditempel di tembok, kemudian kita review bersama. Ini nanti. Ya. Makanya cepat. Ini sudah. Ayo terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Yang sudah, sudah. Baik, waktunya karena sudah ini ya tinggal sedikit, jadi kita sekarang lakukan presentasi ya untuk hasil kerjanya. Jadi biar kita bisa mengoreksi, ya, kita bisa menilai hasil kerja dari masyarakat. Baik, silakan kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya Setiawan ya, silakan kelompoknya Setiawan bisa maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain seperti itu ya. Silakan Mas Setiawan bersama kelompoknya bisa maju. Ya, silakan bisa maju. Sama Haris ya? Haris. Ayo sama ini guys, taruh dikit saya dikit. Apa? Ayo cepat. Kalau mau yang di IP saya itu yang sering saya lihat ya.
Ayo Charlotte, baik. Ayo kita maju. Pertama ngomongnya gimana strukturnya gitu. Ngomongnya strukturnya gimana gitu. Apa? Pertamanya ngomongin apa? Dari strukturnya. Dibaca aja, dibaca aja. Ayo coba kita. Terus Pokoknya umum. Baterai banyak deh. Ayo Bet, ayo udah. Ini depan kok. Jangan gila ya. Nah, jangan yang lain perhatikan kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil kerja dari kelompok yang maju. Silakan Mas Setiawan, dibacakan hasilnya. Perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami orang ingin menyampaikan teks editorial yang kita buat. Perkenalkan nama saya Muhammad Setiawan. Di sini di sini kita akan menjelaskan mengenai isu mengenai FIFA World Cup 2022 yang katanya paling mahal dan paling kontroversial yang pernah ada. Merupakan ajang olahraga internasional yang diadakan 4 tahun sekali. Setelah diadakan di Rusia pada tahun 2018, ini FIFA World Cup akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 20 November 2022. Namun penyelenggaraan FIFA World Cup yang diselenggarakan ini mendapat titel Piala Dunia paling kontroversial yang pernah ada. Banyak tuduhan dan kecaman yang menyatakan bahwa Piala Dunia kali ini banyak menimbulkan hal negatif terkait dengan penyelenggaraan ajang olahraga tersebut. Dari berita yang sudah tersebar di sosial media yang menjadi permasalahan dari FIFA World Cup 2022, mulai dari korupsi, pelanggaran HAM terkait dengan tenaga kerja muda, larangan minuman keras, dan penolakan kata terhadap kelompok LGBTQ+. Mengenai korupsi dapat dilihat dari biaya penyelenggaraan Piala Dunia kali ini itu
mencapai 229 miliar US dollar, yang itu nominalnya banyak. Dan nominal itu sangat jauh dibanding Piala Dunia yang diselenggarakan di Rusia pada tahun 2018 yang hanya mencapai nominal 20 miliar US dollar. Itu kan sangat jauh kan nominalnya. Jadi yang sekarang ya dilihat dari situ saja mungkin sudah jelas kalau korupsi itu pasti ada di dalamnya. Jadi mungkin di sana terjadi korupsi. Dan yang kedua mengenai pelanggaran HAM, tenaga kerja migran yang kerja di sana, yang kerja di sana itu meninggal hingga mencapai 6.500 pekerja. Dari 6.500 pekerja yang meninggal itu dinyatakan kalau pekerja tersebut katanya tidak pernah libur dan tidak berani melaporkan kesehatan mengenai kesehatannya di lapangan karena takut dipecat oleh perusahaannya. Lalu mereka itu hanya dibayar sedikit dan tidak manusiawi, dan pekerjanya itu harus membayar biaya sponsor sebesar 79%. Dari kasus tersebut itu sangat tidak manusiawi menurut kami, karena sangat menyengsarakan pekerja. Lalu adanya penolakan kata terhadap kelompok LGBTQ+ yang membuat warga negara Eropa itu tidak senang karena kelompok tersebut didiskriminasi karena silakan ditanggapi dari kelompok yang lain. Apa yang menjadi kekurangan dari hasil kerja dari kelompok yang maju? Apa yang kurang? Yuk. Apanya yang kurang? Hah? Apanya yang kurang? Silakan. Silakan. Ya, silakan. Itu Pak, ngomongnya menurut saya kurang jelas. Ngomongnya kurang jelas. Ya, selain itu, selain masalah penampilan, isinya gimana? Isinya dari segi isi gimana? Apa yang kurang dari isinya? Coba tadi opini itu harus ada apanya? Apa? Ya, opini pendapat. Maksudnya opini itu harus ada apanya tadi? Fakta dan data. Jadi datanya yang kelompok yang dipakai masih kurang. Artinya itu diambil dari mana? Misalnya berdasarkan apa? Gitu loh, ya. Misalnya tadi bilang ada 6.500 orang yang meninggal. Nah itu datanya itu berdasarkan dari mana? Seperti itu. Itu ya. Apalagi yang kurang dari hasil kerja yang di depan? Apa lagi? Apa? Barangnya berbelit-belit. Ya, bisa jadi. Nah, silakan bisa ditutup. ya dari kelompok kami, maaf jika kami kurang jelas dalam menyampaikan. Jadi mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, itu adalah salah satu hasil kerja dari kelompok ya. Makanya sudah berani untuk maju, saya apresiasi itu ya. Nah kemudian karena ini waktunya sudah habis ya,
Jadi untuk presentasinya kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Sambil lalu kita masuk ke materi berikutnya. Coba untuk materi yang kita pelajari hari ini, kira-kira apa yang kita dapatkan? Pak, ada yang bisa menunjukkan apa yang kita pelajari hari ini? Katanya, ya saya, enggak, ya, apa? Apa yang kita pelajari? Informasi dalam menulis teks editorial. Saya apa lagi? Struktur dari teks editorial. Kemudian kita tahu ya caranya bagaimana membuat teks editorial. Itu ya. Baik, apa yang kalian pelajari hari ini kita harapkan nanti bisa kita terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Ketika kita mendengar isu ya, atau mendapatkan berita, kita bisa berpendapat tentang berita. Jadi itu tujuan dari pembelajaran kita dari teks editorial. Jadi kita bisa lebih peduli ya, dengan isu-isu terkini dan kita bisa berpendapat. Itu ya. Baik, untuk materi hari ini saya kira sudah selesai. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan presentasinya ya, dan juga kita akan masuk ke bab berikutnya ya, kita masuk ke pengantar bab berikutnya. Bab berikutnya kita akan belajar tentang teks apa? Setelah editorial, teks apa? Teks iklan ya. Ya, setelah teks editorial kita akan belajar teks. Silakan dipersiapkan baik-baik untuk materi berikutnya. Baik, sudah cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan ketua kelas bisa dipimpin lagi untuk berdoa sebelum kita akhiri pelajaran kita. Silakan.